Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi lahul hamdu fis samawati wal ard walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula walladzi lahul hamdu ala kulli halin wa ala kulli lisan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman setauhid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah juga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan di majelis ini, di rumah Allah ini, untuk menambah wawasan, membuka lebih jauh lagi wawasan keislaman kita, mengingatkan mungkin juga jika kita pernah tahu tapi lupa atau lalai. Mudah-mudahan semua yang kita antarkan ini nanti bermanfaat untuk kita, dan semua niat baik dan langkah-langkah kita menuju kebaikan tercatat sebagai bagian dari amal soleh kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Yasin ada kalimat, ada ayat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ini artinya atau maknanya, lebih tepatnya maknanya, sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta, akan menghidupkan semua orang yang mati, semua manusia ini nanti, semua yang mati akan dihidupkan, akan dibangkitkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, dan mencatat, naktubu itu mencatat apapun yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Apa maksud bekas-bekasnya ini sehingga tercatat? Beberapa makna. Salah satunya langkah-langkah kita, perputaran roda kendaraan yang mengantarkan kita menuju tempat yang baik atau bahkan menuju tempat yang buruk, yang jahat, yang jelek, tercatat. Itu arti athar, makna dari atharahum di situ. Wa naktubu ma qaddamu, mencatat apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya, termasuk langkah-langkah mereka, termasuk perputaran roda kendaraan yang mengantarkan mereka menuju kebaikan atau keburukan, semua tercatat. Makna lain dari athar di sini adalah pengaruh-pengaruh yang mereka tinggalkan. Seseorang mengajarkan keburukan sehingga banyak orang yang melakukan keburukan itu karena
memperoleh cara, mendapatkan cara melakukan kejelekan itu begini. Nah, orang yang menyebarkannya, yang mengajarkannya ini akan mendapatkan sekian kali lipat dosa sebanyak orang yang melakukan keburukan itu. Ini namanya keburukan ganda, dosa berlapis-lapis berlipat-lipat. Kalau itu dosa. Sebaliknya, walau hanya sepotong ayat kita sebarkan, kita ajarkan, walau hanya satu huruf Al-Quran kita ajarkan, satu kata Al-Quran kita ajarkan, sehingga sekian banyak orang tahu, oh begini cara bacanya, dan mereka akhirnya terus mengajarkannya kepada yang lain, maka orang yang mengajarkan ini akan mendapatkan pahala kebaikan berlapis-lapis berlipat ganda sebanyak orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala masing-masing tentunya. Tapi kita memperoleh balasan ganda. Itu makna yang terkandung dalam ayat itu, dalam surah Yasin ini tadi. Maka ketika para sahabat yang rumahnya berjauhan atau agak jauh dari Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah ketika itu, beberapa sahabat ini datang menghadap Rasulullah, mohon izin. Apa kata mereka? Ya Rasul, mohon perkenan Rasulullah, bolehkah kami pindah tempat? Jadi rumah kami yang jauh kami pindahkan ke area yang terdekatlah dengan masjid ini, supaya memudahkan kami pergi ke masjid ya Rasul. Kami ingin berjamaah, kami ingin berzikir, wirid, beribadah. Jadi nggak jauh-jauh kami jalan. Apa jawab Rasulullah? Maka anakku, artinya biarkanlah kalian di tempat masing-masing, nggak usah pindah. Karena setiap langkah kalian itu akan dicatat juga oleh Allah sebagai amal kalian. Itu langkah-langkah kita. Turunlah ayat ini tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Bapak Ibu, ini pembuka. Kita belum masuk materi, pembukanya aja. Tidak ada yang sia-sia kebaikan yang kita lakukan, hatta setiap langkah menuju kebaikan tercatat. Allah Maha Tahu, para malaikatnya mencatat itu semua. Kata-kata kita pun sama. Semua ucapan kita ini kan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ngomong ini, ngomong itu dan sebagainya, itu semua tercatat. Hasilnya nanti di pengadilan Allah ada perkataan yang netral, itu terhapus dengan sendirinya, terdelete. Ada perkataan yang mengandung pahala, diberikan pahala kebaikan karena ucapannya, karena ucapan si hamba Allah ini. Ada perkataan yang mengandung dosa, caci, cerca, maki, riba dan sebagainya, mengandung dosa. Dosa akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengucapkan perkataan kotor, yang jahat, yang jelek itu tadi. Jadi omongan kita, saya mau pulang, itu tercatat. Kamu udah lama di sini, tercatat. Tapi kan ini netral. Perkataan yang tidak mengandung pahala dan dosa, jika itu netral, pada pengadilan ilahi terhapus. Tapi perkataan yang mengandung kebaikan, jangan sia-siakan orang tua,
mumpung beliau masih ada, muliakan. Ini nasihat luar biasa, mengandung kebaikan, pahala bagi yang mengucapkan. Tapi sebaliknya, perkataan jelek, ghibah, mempergunjing orang lain. Kamu kenal si A, itu orang norak, jahat, bla 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 bla. Membongkar aib sesama, seakan diri sendiri suci. Nah, kalimat-kalimat begini mengandung dosa, akan dipertanggungjawabkan oleh si pelaku atau si pengucapnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabat, beliau ini kelahiran Makkah Al-Mukarramah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah meninggalkan Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah. Kalau 3 tahun sebelum Rasul hijrah, berarti pada saat Rasulullah bersama kaum muslimin berhijrah, umur sahabat ini baru 3 tahun. Rasulullah, keberadaan beliau di Madinah atau periode Madinah sampai beliau wafat dalam sejarah berapa lama? Ingat nggak? Berapa? Selama di Madinah saja 10. Selama di Madinah 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, sahabat ini tadi berumur berapa? Kurang lebih 13 tahun, ya kan? Kan 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir. Ketika Rasulullah wafat, 10 tahun keberadaan beliau di Madinah plus 3 tahun tadi, umur sahabat ini tentunya kurang lebih 13 tahun saja. Sahabat ini Allah kasih umur total keberadaannya di dunia ini selama 71 tahun. Karena sahabat ini meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah plus 3 tahun sebelum hijrah, berarti 71. Itulah umur sahabat ini. Siapa beliau? Namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Ini nama sahabatnya. Kunyahnya, kunyah itu apa ya? Panggilannya lah gitu ya. Beliau dipanggil biasa Ibnu Abbas atau Abul Abbas. Karena sahabat ini, kenapa dipanggilnya Abul Abbas? Punya anak setelah itu, ketika beliau di kemudian hari sudah berkeluarga, punya anak dan anaknya diberi nama Al-Abbas. Tentu dirinya adalah bapaknya Al-Abbas. Bapak itu Abu, maka dipanggil Abul Abbas. Bapak dari Abdullah ini yang tadi dipanggil Abul Abbas, bapaknya, bapak kandungnya, itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Al-Abbas. Jadi Rasulullah punya banyak paman kan? Si A, si B, si C, si D. Salah satunya adalah Al-Abbas. Dan Al-Abbas ini satu di antara paman Rasulullah yang akhirnya menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Al-Abbas, paman Rasulullah yang Muslim itu hanya ada 2. Yang pertama Al-Abbas ini, tapi sebelumnya, yang pertama adalah siapa sahabat yang terbunuh? Hamzah.
namanya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib itu paman Rasulullah yang muslim. Dia muslimnya ketika di Makkah 5 tahun kenabian, beliau masuk dalam Islam. Yang kedua Al-Abbas ini tadi, pamannya yang lain tidak muslim. Abu Thalib kan pamannya, paman Rasul Abu Thalib tidak muslim, sampai wafatnya tidak muslim. Tapi sayang sekali dengan Rasulullah. Bahkan Abu Thalib menjadi perisai perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan yang menikahkan Rasulullah, artinya yang mendampingi Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Abu Thalib. Yang menerima lamaran dari Khadijah, ya tentu Rasulullah Muhammad SAW, tapi atas restu dari Abu Thalib, paman Rasul. Karena ketika utusan Khadijah datang meminta kesiapan atau bertanya ke Rasulullah, maukah menjadi pendamping hidup selamanya untuk Khadijah radhiyallahu anha, Rasul bingung. Aduh, ini lamaran nih, ada wanita yang meminta saya menjadi suaminya. Jadi wanita memohon kepada seorang pria untuk menjadi pendampingnya atau mengajukanlah lamaran, itu nggak aib dalam Islam, boleh. Khadijah begitu, mengutus utusan, tolong tanyakan dong sama Muhammad, mau nggak dia menjadi suami saya, gitu. Nah, ketika sampai permintaan ini, Rasulullah bingung, ini gimana ya, saya harus menjadi suami. Jarak umur Khadijah ketika itu umur 40. Rasulullah Muhammad belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, umur masih 25, terpaut 15 tahun. Terpaut 15 tahun. Khadijah adalah seorang janda ketika itu, kaya raya. Bahkan satu di antara wanita terkaya satu kota suci Makkah itu, dan Madinah bahkan, itu Khadijah. Harta kekayaannya luar biasa banyak. Puluhan pria datang melamar, ditolak oleh Khadijah, nggak mau. Tiba-tiba hatinya ada keterpikatan dengan sosok seorang Muhammad SAW setelah menyaksikan dan mendengar berita, informasi yang akurat A1 tentang akhlak seorang Muhammad yang luar biasa. Jadi akhlak memang di atas ilmu ya. Akhlak itu segalanya. Banyak orang di zaman dulu karena akhlak akhirnya menjemput hidayah, masuk ke dalam Islam. Ada seorang nenek di Makkah Al-Mukarramah zaman itu, ketika Muhammad sudah menjadi Rasul. Nenek tertatih-tatih memikul beban cukup berat, kayu bakar di punggungnya, mau menuju ke rumahnya. Berjalan di padang pasir, Rasul menyaksikan pemandangan ini, gak tega. Rasulullah menghampiri wanita. Nenek, kata Rasulullah, boleh saya bantu? Saya melihat beban ini cukup berat, nenek, saya bantu ya sampai rumahnya. Oh ya, gak apa-apa kalau mau menolong. Ditolong oleh Rasulullah, dipikul. Berjalan tertatih-tatih si nenek didampingi Rasulullah, sampailah ke rumahnya. Nenek ini luar biasa berterima kasih, lalu mengeluarkan pesan, wahai anak muda, saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan kamu, kamu luar biasa. Jarang-jarang saya menemukan orang sebaik kamu. Boleh nenek pesan ya buat kamu, nak? Apa itu nenek pesannya? Hati-hati, jaga diri, jaga hidup. Kalau nanti kamu kembali ke Mekah, jaga diri. Banyak orang yang sekarang ini sedang terombang-ambing oleh isu agama baru.
yang dibawa oleh seorang namanya Muhammad, itu orang kurang ajar sekali. Nenek ini nggak tahu kalau di depan ini Muhammad. Saya doakan kamu selamat, terjaga dari godaan orang yang jahat seperti itu. Apa kata Rasul? Kalau orang yang jahat dimaksud itu ada di depan nenek sekarang, gimana? Kamu yang namanya Muhammad. Nenek ini menangis. Saat itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia, menerima ajaran Muhammad, sangat mencintai Muhammad karena akhlak, perilaku mulia luar biasa. Bapak Ibu sekalian, itulah akhlak. Kita kembali ke pokok persoalan. Abdullah bin Abbas, paman beliau Abu Thalib, itu sampai akhir hayatnya tidak muslim. Abu Lahab itu paman Rasul. Banyak paman beliau. Kalau orang bertanya, kenapa dari sekian banyak pamannya Abu Thalib justru yang mengasuh, merawat Rasulullah kecil sampai beliau remaja sampai dewasa, bahkan sampai usia menikah? Kenapa hanya Abu Thalib? Kemana pamannya yang lain? Jawabnya begini, Abu Thalib itu saudara kandung ayah Muhammad. Pamannya yang lain itu beda ibu. Karena kakek Muhammad Rasulullah, Abdul Muttalib, itu punya beberapa istri, banyak istrinya. Nah, dari istri ini lahir si A, dari istri B lahir si C, gitu. Abu Thalib dan Abdullah ayah Muhammad ini kakak beradik. Maka tentu yang lebih dekat secara emosional kepada Rasulullah adalah Abu Thalib. Tapi beliau tidak muslim. Abu Lahab tidak muslim, bencinya minta ampun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka, langkah di antara sekian langkah awal yang dilakukan Rasul mengumpulkan keluarga di Bukit Sofa atau di area dekat dengan Sofa Marwah. Dikumpulkan om, tante, ponakan dan sebagainya, kumpul semua di situ. Apa kata Rasul? Wahai keluarga semuanya, seandainya, saya ingin tanya dulu, seandainya saya mengatakan nanti sore dari balik bukit itu nanti akan datang musuh menyerang kita, kalian percaya apa enggak? Jawab mereka apa? Kami percaya Muhammad, kamu orang yang tidak pernah berdusta. Nah, dari pintu ini Rasul masuk. Apa kata Rasul selanjutnya? Wahai keluargaku semua yang saya sayangi, kata Rasul, nanti di akhirat setelah kehidupan dunia ini akan ada siksa yang menunggu jika kita di dunia ini masih menyembah berhala. Tinggalkan berhala itu, sembahlah Allah. Dan di sini nih mereka mulai ngamuk. Yang tidak tertahan lagi adalah Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihada jama'atana, apa untuk kepentingan ini kamu kumpulkan kami di sini? Apa gunanya kamu harus mencaci cerca, menghantam, menghancurkan agama kami? Padahal Rasul hanya mengatakan seperti itu, tinggalkan berhala, sembah Allah. Tapi mulut Abu Lahab
sampai segitunya mengatakan, celaka kamu Muhammad. Hitungan detik Allah turunkan firman-Nya kepada Rasulullah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celaka totalitas tubuh, jiwa raganya celaka. Tanggung-tanggung pembelaan Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali Abu Lahab mengatakan celaka kaum Muhammad, Allah menjawabnya, menghabisinya dengan mengatakan, celaka kedua tanganmu dan celaka totalitas dirimu, jiwa dan ragamu. Kenapa dua tangan? Untuk menggambarkan semua usahanya juga usaha yang celaka, mendatangkan petaka. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan semua usahanya enggak memberi manfaat apa-apa, sia-sia. Rasulullah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghina Muhammad Rasulullah soal waktu aja, ada yang dibalas oleh Allah seketika, ada yang ditunda beberapa waktu kemudian di dunia. Saksikan orang-orang yang memaki Muhammad Rasulullah dalam hidup di dunia ini, celaka. Sebelum ajal menjemputnya, lebih awal Allah buat celaka di dunia. Muhammad Rasulullah dihina, direndahkan, dicaci maki. Dalam dunia ini, perhatikan orang-orang yang mencaci cerca, yang menggambar karikatur Muhammad, dilukiskan sebagai anjing dan sebagainya. Mati orang Denmark, matinya celaka, terbakar dalam mobilnya terbakar, termasuk diri orang itu. Allah tidak membiarkan Rasulnya dicaci cerca, dihinakan dan direndahkan. Makhluk termulia itulah Muhammad Rasulullah SAW. Dari semua makhluk ini Allah ciptakan manusia. Manusia itu makhluk termulia. Dari semua manusia ini, ada yang kelompok yang mulia adalah kelompok para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, ada 5 yang mulia: Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ini dinamakan dalam Al-Quran dengan ulul azmi minar rusul, orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Dari 5 orang yang mulia Rasul-Rasul Allah ini, Muhammad Rasulullah paling mulia. Maka kita bisa katakan Muhammad Rasulullah adalah hamba Allah, makhluk Allah paling mulia dari semua makhluk yang diciptakan. Bahkan alam ini, alam raya ini, bumi dan langit ini, tidak ada guna Allah menciptakannya kalau bukan karena Allah hendak menciptakan seorang Muhammad SAW. Dan jasanya luar biasa, itu Muhammad tak terbalaskan. Memang jasa apa dia? Membebaskan umat ini dari jahanam Rasulullah. Kalau bukan karena beliau mengajarkan cara sholat, kita tidak akan mengenal sholat. Kalau beliau tidak mengajarkan bagaimana manasik haji, umrah, kita tidak tahu bagaimana berhaji dan umrah. Kalau beliau tidak ajarkan begini loh zakat itu, kita nggak mengenal zakat. Walau Al-Quran ada kalimatnya waqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dengan sempurna dan tunaikanlah zakat, tapi kalimat ini tidak implementatif, nggak bisa dilaksanakan kalau bukan karena cara petunjuk yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Maka kebutuhan Al-Quran terhadap Sunnah supaya jelas itu lebih tinggi daripada kebutuhan Sunnah terhadap Al-Quran. Saya ulang, kebutuhan Al-Quran terhadap Sunnah Rasulullah lebih tinggi daripada kebutuhan Sunnah terhadap Al-Quran. Kenapa begitu? Sebab Al-Quran di banyak ayat nggak mungkin bisa dipahami dengan baik dan tidak mungkin dapat terlaksana menjadi kenyataan kalau bukan melalui penjelasan dan contoh
dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa Rasul. Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kurang lebih ya 30 bulan lamanya setelah beliau masuk Islam. Ibnu Abbas ini bersama bapaknya ikrar juga menyatakan diri masuk Islam. Jadi bukan Al-Abbas bapaknya Abdullah ini bukan sejak awal sudah muslim, tidak demikian. Ya hakikatnya sih semua muslim, cuma maksudnya ikrarnya, menyatakan diri berpihak kepada Muhammad Rasulullah itu belakangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 30 bulan itu berarti 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah lamanya Abdullah bin Abbas kecil menemani selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersama Rasul selama tidak kurang dari 2 tahun setengah atau 30 bulan. Saking akrabnya Abdullah bin Abbas kecil bersama Rasulullah, membersamai Rasulullah, sampai-sampai Abdullah bin Abbas ini pernah menyaksikan 2 kali seumur hidupnya bersama Rasul, menyaksikan 2 kali malaikat di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah menyatakan pengakuannya itu, saya melihat malaikat tamu yang datang menemuimu ya Rasul. Apa kata Rasul? Orang yang pernah melihat malaikat di dunia, dia akan buta. Maka Abdullah bin Abbas meninggal usia 71. Di usianya di atas 60, beliau buta. Sampai akhir hayatnya buta. Kelahiran Makkah tapi meninggalnya di Taif. Rasulullah mengatakan orang yang pernah melihat malaikat dia buta, nggak kuat mata, nggak bisa bertahan. Maka kita nggak pernah bisa menyaksikan malaikat di dunia ini. Kalau malaikat di dunia saja kita nggak bisa, bagaimana Allah? Kita nggak bisa melihat Allah di dunia. Tapi tidak terlihat, jangan lalu berkesimpulan Allah itu tidak ada. Ini salah. Sehingga lalu melangkah dengan memvisualisasikan Tuhan. Nah ini nggak benar. Ini kekeliruan kawan-kawan kita. Tuhannya digambar, Tuhannya dibuatkan patung, ditempel, terus disembah. Nah, ini kekeliruan di sini. Tuhan itu tak bisa digambarkan, dia ghaib, puncak segala yang ghaib Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada, dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Dari bukti dong. Ayatullah, dari bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Diri kita, nggak usah jauh. Sempurnanya ciptaan Allah pada tubuh kita. Penglihatan, pendengaran, diberi akal, diberi hati, diberi kehidupan. Yang sebagian besar tidak tunduk kepada nalar kita, tidak bisa diakalkan, dan tidak tunduk kepada akal. Kita ketika menggerakkan tangan begini, kepala kita noleh kanan kiri, emang harus konfirmasi kepada akal? Enggak. Siapa itu yang menggerakkan? Allah. Ketika kita tidur atau kita melihat anak kita sedang tidur, anak kecil, dia bolak-balik
badannya, sebentar ganti apa namanya, posisi tubuhnya, kadang-kadang telungkup, kadang-kadang terlentang, kadang menyamping. Siapa yang menggerakkan itu? Padahal dia tidur dan geraknya tidak tunduk di bawah akalnya. Kalau belum yakin ini semua, lihat jantung kita memompakan darah sekian liter di seluruh tubuh atas perintah akal, bukan? Bukan. Kita tidur, coba terlelap dalam tidur. Akal kita istirahat, kedua tangan istirahat, kedua kaki istirahat, kulit kita, sel-selnya semua istirahat, pencernaan kita istirahat, semua serba istirahat. Jantung ikut istirahat? Jangan coba-coba. Jantung ikut istirahat, selesai persoalan. Jantung bekerja. Dari mana ini bisa bekerja? Orang yang ahli fisika mestinya tahu itu. Tidak mungkin ada gaya, tidak mungkin ada gerak kalau tidak ada penggerak. Ketika akal tidak menggerakkannya, kekuatan dari mana ini bisa memompa? Padahal kita tidur, terlelap dalam tidur, sampai saking lelapnya didatangkan golok atau ditodong ke pistol, nggak ada reaksi karena memang mati. Tidur itu kan saudaranya kematian. Tidur itu saudara kandungnya kematian. Udah gak berfungsi semuanya, tapi jantung masih hidup, masih berdegup dan memompakan darah dengan ketulusannya, dengan baik. Kalau tidur, dan tidur adalah saudara kandungnya maut. Maka di surga nanti kan karena nggak ada mati, saudaranya kematian yaitu tidur juga nggak ada. Penghuni surga nggak ada tidur. Karena nggak ada tidur, penyebab yang mengantarkan tidur juga nggak ada. Nggak ada kantuk. Penghuni surga nggak ngantuk. Penghuni surga itu tidak ngantuk. Penghuni surga itu tidak tidur. Penghuni surga itu tidak mati. Loh, sakit dong? Nggak ada sakit. Karena penyakit sudah tidak ada. Penyakit fisik, penyakit non fisik semua ditiadakan. Penyakit hati semua nggak ada. Iri, dengki, kesal, sebal, dendam, arogan, kemunafikan, semua dibuang oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilli. Kami cabut, kata Allah, semua belenggu-belenggu yang ada dalam batin. Nggak ada iri, nggak ada kecemburuan, nggak ada kecemburuan. Suami istri ini kan nanti berkumpul jika satu keyakinan ya dalam surga Allah. Allah akan himpun, alhaqna bihim dzurriyyatahum, anak keturunan semua menyatu. Nah, bersamaan dengan itu ada bidadari. Ada yang tanya, kesel dong kita, kata si istri. Kesel dong nanti kita melihat bidadari godain suami kita. Ya enggak ada sebal, enggak ada kesal. Semuanya damai, salam di dalam kedamaian. Kehidupan yang tenang, tentram, abadi. Tidak ada penat, tidak ada capek, tidak ada kelelahan, tidak bekerja, tidak mencari nafkah. Semua kehendak, semua keinginan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian apapun yang kalian mau Allah beri. Memang saat itu kita nagih, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya ingin ini. Datang seketika tanpa kita berupaya bergerak sana kemari enggak. Enggak ada ikhtiar, tinggal niat datang. Bahkan buah-buahan, pohonnya datang dan menunduk. Qutufuha daniyah. Buah-buahan itu dekat, tinggal memetik. Pohonnya yang datang. Saking sayang Allah kepada penghuni surga, kita semua insya Allah dan semua keluarga kita. Subhanallah, indah kehidupan surgawi, indah sekali. Aduh, dunia ini nggak ada apa-apanya,
nggak ada apa-apanya. Menyesal orang yang kepincut dengan dunia, urusan akhiratnya terbengkalai, mengejar yang hina, menyia-nyiakan yang mulia, menyesal. Lagi pula nggak lama dunia. Lama gak sih hidup di dunia ini? Nggak lama. Umur umat kata Rasul antara 60 sampai dengan 70. Wa qalilun man jawaza dzalik. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 saja. Hanya sedikit yang melampaui itu. 60 sampai 70. Jadi yang umurnya sekarang sudah masuk 50, 60, itu umur OTW itu. OTW kamar mandi, bukan. OTW sana. OTW. Dan kita semua akan ke sana. Sehebat apapun ke sana. Sekaya apapun ke sana. Saya jabatan, itu orang itu jabatannya melejit, belum selesai wali kota udah jadi gubernur, belum beres gubernur udah jadi presiden. Saking hebat, mati ujungnya, percaya aja mati. Pasti mati, nggak bisa tidak. Yang ngomong mati, yang mendengar mati semua. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah jika engkau mati ya Muhammad terus mereka kekal? Enggak Muhammad, semua mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal dan semua mereka akan meninggal. Nah, cuma orang yang beriman, orang yang saleh-salehah, dia senang. Ya di dunia wajar kita takut ajal menjemput, tapi pada saatnya dia senang. Senang yang tidak mungkin dia bongkar kepada yang lain. Dia senang. Dan di alam kuburnya dia senang. Saking senangnya dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Karena di depan sana jauh lebih enak, lebih nyaman ya Allah. Segerakan kiamat. Itu hamba-hamba Allah yang beriman. Maka jangan kita lalai terhadap urusan yang kekal abadi. Berbekal dirilah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu sekalian, masih Abdullah bin Abbas. Kita belum masuk inti juga nih. Abdullah bin Abbas pernah suatu hari, Abdullah bin Abbas kecil, mungkin ketika itu umur baru 7 tahun atau 8 tahun, beliau diajak jalan oleh Rasulullah. Lalu kata Rasul, ya gulam, wahai anakku. Gulam itu anak kecil. Supaya kita tahu, kalau bapak dari Abdullah itu adalah paman Rasul, berarti hubungan Rasul dengan Ibnu Abbas sepupu, sepupu Rasulullah SAW. Paman beliau adalah Abbas, oke? Ibunya Abdullah bin Abbas, berarti istri dari pamannya ini, paman Rasul, istri paman Rasul, itu dengan istri Rasul kakak adik. Bingung-bingung. Jadi istrinya Al-Abbas dengan istri Rasulullah SAW itu kakak beradik, sehingga Abdullah ibnu Abbas kepada istri Rasulullah yang namanya Maimunah itu manggilnya bibi, karena adik kandung dari ibunya Abdullah ini. Ibunya Abdullah adalah istrinya Al-Abbas. Al-Abbas itu bapaknya. Kita pahami di sini betapa dekatnya hubungan, itulah ya, antara Abdullah bin Abbas ini dengan Rasulullah SAW. Kata Rasul, mau nggak kamu aku beri nasihat yang kalau kamu amalkan ini, kamu akan merasakan manfaat besar, bahagia dunia dan akhirat. Mau ya Rasul, kata Abdullah bin Abbas. Apa di antara pesannya?
kata Rasulullah memulai pesan beliau, nasihatnya, ihfazillaha yahfazuka. Abdullah bin Abbas kata Rasul, wahai anakku, wahai sepupuku, jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazuka. Jaga Allah, maka Allah menjagamu. Pertanyaannya, bagaimana menjaga Allah? Emang Allah perlu kita jaga? Kira-kira apa maksudnya? Taat, itu dia. Amalkan, jalankan hak-hak Allah. Allah punya hak. Apa hak Allah? Disembah. Kewajiban kita menyembahnya. Kita punya kewajiban. Ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah kepadanya, saat itu namanya kita menjaga Allah. Itu bahasa Rasul. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Taat kepadanya, jalankan perintahnya. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Enggak mungkin Allah merintahkan sesuatu tanpa ada manfaat. Pasti ada. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu ketika di dalamnya enggak ada bahaya. Pasti dilarang karena berbahaya. Allah larang jangan lakukan ini, jangan sentuh itu, jangan lakukan ini dan sebagainya. Itu karena bahaya buat kita. Allah Maha tahu. Sini perlunya kita punya keimanan supaya perintah dan larangan Allah itu efektif kita jalankan dengan baik. Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan dan tidak menjaga Allah, orang-orang seperti itu karena tipisnya keimanan diri dan terpaut terikat, sangat-sangat mendambakan dunia, orientasinya orientasi dunia oriented yang sangat menyesakkan, tapi dia senang manusia seperti ini. Kesenangan yang sebenarnya sangat menyakitkan, membuat dia pilu. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah menjagamu. Nah, kita menjaga Allah dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dan menjalankan hak-hak Allah. Kan balasannya tadi, kalau kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Pertanyaannya lagi, bagaimana Allah menjaga kita? Ada dua. Allah menjaga kita artinya adalah Allah menjaga urusan dunia kita. Allah menjaga keluarga kita. Allah menjaga harta benda kita. Allah menjaga pikiran dan hati kita sehingga lurus tertuju kepadanya, tidak pusing dengan dunia, karena Allah menjaga kita. Penjagaan Allah yang pertama itu menjaga kita dalam urusan dunia, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita dijaga oleh Allah karena kita menjaga Allah. Maka dalam surah Al-Kahfi, kalau Bapak Ibu cek ayat ke-82, wa ammal jidaru fakana min gulamaini yatimaini fil madinah, ya kan? Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, ini Nabi Khidir bercerita atau menyampaikan jawabannya kepada Nabi Musa. Tembok yang roboh itu aku tegakkan kembali karena di bawah tembok itu terpendam perbendaharaan harta. Harta ini milik dua anak yatim. Milik dua anak yatim. Dan yang luar biasa, kenapa sampai ini terjaga harta ini dan anak yatim ini juga terjaga?
Wa kana abuhuma shalihan. Ini poinnya sebenarnya. Wa kana abuhuma shalihan. Ayah kedua beliau ini, anak yatim ini, ayahnya itu adalah seorang hamba Allah yang saleh. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang ibu itu sangat bermanfaat bagi anak-anak keturunannya. Kalau ayah itu saleh, kalau ibu itu salehah, maka anaknya, cucunya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena efek dari kesolehan. Ini ayat Allah yang menyebutkan ini, bahwa kesolehan dari ayahnya, wa kana abuhuma shalihan, itu menjadikan harta dan kedua anak yatim sekaligus harta keduanya itu dalam penjagaan Allah. Maka kalau kita ingin anak keturunan kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengasuhan, pengawasan ilahi, dekatkan diri. Jadilah hamba Allah yang saleh dan salehah. Maka anak-anak kita, keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan. Kesolehan itu penting. Lagi pula, kalau kita menjadi hamba Allah yang saleh, maka anak-anak kita pun akan ikut menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Dan itu permata yang luar biasa mahalnya, menyejukkan pandangan kita. Istilah doa, istilah dalam Al-Quran, qurratu a'yun. Tahu arti qurratu a'yun? Artinya yang menyejukkan pandangan. Coba bapak, ibu pulang ke rumah siang hari atau sore hari, ketika bapak dan ibu sampai di rumah, mungkin malam lah, umpamanya pada Isya, tiba-tiba terdengar sayup-sayup di kamar kayak ada orang ngaji. Kita buka pintu kamar anak kita, ternyata beliau sedang ngaji Al-Quran. Senang? Subhanallah. Itu namanya qurratu a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan putra-putri kami imam. Imam itu artinya apa? Orang yang bertumpu dalam dirinya ketauladanan, dilihat orang, bisa ditiru. Oh, orang itu luar biasa, anak itu ngaji, anak itu ibadahnya luar biasa, nuntut ilmunya juga rajin, kepada kedua orang tuanya juga sayang. Ini loh, hal-hal begini nih namanya qurratu a'yun. Dan itu doa yang dibimbing oleh Allah untuk kita. Hablana min azwajina, suami istri sama. Kalau kita lihat begitu pulang, kita lihat suami kita sedang sholat duha gitu ya, enak kan ibu melihatnya, subhanallah. Tapi kalau pulang ternyata teman-teman dari suami kita pada ngumpul mau berjudi, aduh, pusing puyeng aja, nggak indah. Luasnya, besarnya rumah, sumpek sempit, terganggu hati dan pikiran kita karena ulah yang enggak. Jauh dari kata qurratu a'yun yang menyejukkan pandangan. Maka senantiasalah lantunkan doa dalam rangkaian doa-doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir, itu tadi kan penjagaan Allah dalam dunia. Yang kedua, penjagaan Allah untuk kita dalam hal agama. Agama kita untuk diri kita dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah dan gangguan. Dikuatkan oleh Allah hati untuk berzikir, mengingat kemahabesaran Allah. Kalau bukan pertolongan Allah dan penjagaan dari Allah untuk kita, kita gak mungkin loh berzikir. Berzikir itu berat.
berat, percaya aja berzikir itu berat. Baca Quran dikira gampang. Enggak, bukan masalah kita pandai baca atau enggaknya. Ngambil mushaf Al-Quran, duduk manis untuk memulainya, itu berat. Berat kalau bukan bimbingan Allah. Maka Rasul mengajarkan doa, a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. A'inni itu tolong hamba, tolong aku, ala dzikrika, untuk pandai mengingat kemahabesaran-Mu, pandai berzikir, melantunkan kalimat-kalimat yang bagus ya Allah. Bimbing, tolong. Wa syukrika, bimbing hamba untuk pandai bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. So kalau bukan Allah yang membimbing, nggak bisa kita berterima kasih kepada Allah. Lupa kita bahwa nikmat karunia semua ini adalah miliknya dan anugerah darinya, sehingga kita akhirnya lupa untuk berterima kasih. Tapi kalau Allah membimbing, Allah menjadikan kita hambanya yang bersyukur. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong hamba ya Allah untuk membaguskan, menjadikan baik dan indah dan bagus kualitas ibadah hamba kepadamu. Kalau selama ini hamba suka telat umpamanya sholat zuhurnya, dengan engkau bimbing hamba akan sholat di awal waktu. Seperti itu, membaguskan, menjadikan bagus pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya husnul ibadati. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semua hal semacam ini bagian dari penjagaan Allah untuk kita. Kita enggak terombang-ambing. Agama kita lurus, istiqomah kita luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hingga di sini sebenarnya masih beberapa, nanti kapan waktu insya Allah kita tambahkan lagi. Ada sampai 7 poin sebenarnya nasihat Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Ini salah satunya. Waktu kita terbatas, kita batasi hingga di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada biasa ini demikian kajian kita pada kesempatan hari ini. Waktu sudah menunjukkan kesiangan, siang. Mungkin satu saja kesempatan untuk bertanya, untuk melengkapi kajian pada kesempatan hari ini. Dipersilakan kalau ada. Buat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ini Pak Ustadz, yang saya ingin pertanyakan, kata tauhid dan kata tauhid dan akidah. Ustaz, tolong jelaskan supaya mengingatkan kembali kata-kata itu dalam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Akidah itu berasal dari kata aqoda, artinya mengikat. Maka ada istilah akad nikah, yang artinya ikatan nikah. Akidah itu adalah ikatan hati seorang hamba, setiap kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Salah satu dari akidah itu adalah kita beriman kepada Allah, dan satu-satunya zat yang hak untuk disembah hanya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada sesembahan lain. Siapapun dia di luar Allah bukan Tuhan, hanya Allah Tuhan. Nah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah itu tauhid. Itu bedanya. Maka tauhid itu hanya terarah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Karena kita mengesahkan Allah,
maka semua selain Allah bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Malaikat bukan Tuhan. Muhammad Rasulullah Tuhan bukan? Bukan. Nabi Isa Tuhan bukan? Bukan. Jibril alaihissalam Tuhan bukan? Bukan. Direktur kita Tuhan bukan? Bukan. Prabowo Tuhan bukan? Bukan. Orang-orang yang bekerja di dapur MBG Tuhan bukan? Tuhan. Gak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Menuhankan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, tidak lain yang kita sembah selain Dia saja, namanya tauhid. Jelas itu Ibu? Kalau begitu, akidah itu lebih luas daripada tauhid. Karena ikatan hati kepada Allah, ya, itu akidah. Lapangan akidah itu Allah Tuhan kita, Al-Quran kitab suci kita, Muhammad adalah Rasul kita, ya. Para malaikat wajib kita imani, ya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusuli wal yaumil akhir, hari akhir kita yakini sepenuhnya. Wabil akhirati yuqinun, ya kan? Takdir Allah baik dan buruknya kita imani juga. Nah, semua yang terkait dengan keimanan itu adalah akidah. Akidah namanya. Ente percaya, ada orang yang ceritanya, ente percaya bahwa ada takdir, ya percaya. Kenapa sih ente pakai percaya segala macam? Itu kan nggak ada persoalan apa-apa sebenarnya dalam hidup. Hati-hati loh, itu akidah. Nah gitu ya. Jangan salah ngomong, jangan hati-hati loh, itu tauhid loh. Bukan tauhid, itu akidah. Jadi akidah itu lapangnya luas, salah satunya tauhid. Mengesahkan Allah bagian dari akidah. Oke, terima kasih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik untuk materi hari ini. Waktu membatasi kita untuk kita akan segera beranjak ke aktivitas yang lain. Oleh karena itu, saya tutup berikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, kesimpulannya, kalau kita pandai menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita dan menjaga harta benda kita, menjaga anak keturunan kita, dan menjaga keyakinan yang terhunjam dalam jiwa kita. Kita tidak menjadi manusia yang terombang-ambing oleh arus kehidupan. Kita istiqomah lurus ilallah, hanya menuju Allah, dan wa ilal jannah, dan hanya menuju surga Allah, tidak kepada yang lain-lain. Itu kesimpulan kita. Jaga Allah, Allah pasti menjaga kita. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan bersama membaca doa. Aminkan doa ini, bermohon kepada Allah kebaikan untuk kita dan keluarga semuanya, kedua orang tua kita dan Allah, dan mohon kepada Allah lindungannya dari segala musibah, dari segala malapetaka, dari segala siksa dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa-dosa keluarga kami, khususnya kedua orang tua kami tercinta, tersayang, baik masih hidup bersama kami hingga hari ini, apalagi yang sudah lebih awal berpulang ke hadirat-Mu, Kau panggil berpulang selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah, terus bimbing kami menuju jalan yang Kau ridai. Terus jaga kami ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami semuanya. Jangan biarkan kami melangkah sendiri mengisi kehidupan ini tanpa bimbingan-Mu ya Allah, tanpa arahan-Mu ya Allah.
tanpa petunjuk darimu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan majlis ini majlis yang senantiasa terlimpah kasih sayang-Mu ya Allah. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan jadikan perpisahan sementara setelah ini nanti selalu dalam bimbingan-Mu, selalu dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Saya sebagai pemandu acara barangkali ada kesalahan dan kehilafan mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan pujian subhanallah.